Di mobil Blazer DOHC tahun 1999 ini, untuk bagian interiornya sudah di mixing ya sepertinya teman-teman. Untuk panel wood di bagian door trimnya juga sudah terpasang, dan untuk kursi juga atau jok ini masih original ya, bawaan dari Blazer DOHC tahun 1999 ini. Secara look atau tampilan mobil ini benar-benar keren ya. Dan kalau kita lihat kilometernya, ini menunjukkan di angka 230 ribuan ya. Ini menandakan mobil ini sangat sering dipakai jauh. Dan untuk spion ini agak unik ya. Dia bentuknya slim fit dan ada lampu sen di bagian kupingnya. Dan ini bukan spion original dari Blazer tahun 1999 ini tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Dan langsung saja ya, di segmen kali ini masih tetap di DS Review, kita akan coba ngebahas satu unit mobil Opel Blazer yang ada di hadapan saya ini. Ngomong-ngomong, basic dari mobil ini adalah mobil Opel Blazer tahun 1999, yang dimana mobil ini sudah menggunakan headlamp yang bermata sipit tentunya ya. Jadi untuk varian Blazer DOHC tahun 99 ini ada sedikit keistimewaan ketimbang Blazer DOHC yang lainnya ya, karena di bagian lampunya ini berbeda dengan Blazer pada umumnya. Lampunya sudah menggunakan headlamp bermata sipit, kemudian fog lampnya juga dipasang terpisah, yaitu menyatu atau segaris dengan lampu sen di bagian bawah headlampnya. Untuk mesin ini sudah bertipe mesin double overhead camshaft atau sering kita sebut dengan istilah DOHC. Secara keseluruhan dari mesin ini sudah kita servis ya teman-teman. Untuk bagian kuil sudah dipindahkan juga ke atas, karena tadinya kuil dari mobil Blazer ini berada masih pada posisi yang originalnya, yaitu di belakang throttle body ya, atau di belakang cover cylinder head dari mesin Blazer DOHC ini. Kemudian untuk part-part yang lain masih terpasang dengan baik tentunya ya. Di sini juga ada cover dari manifold knalpot anti panas tentunya ya. Lalu untuk di bagian-bagian yang lainnya masih 100% original. Nah, yang menarik dari cover grill ini di mobil ini, dia warnanya cukup terang, cukup berani, perpaduan warna silver dengan warna chrome untuk bagian bumper depan. Dan untuk kaki-kaki seperti ban dan velg, dia menggunakan ukuran 235/75 yang dibalut dengan ring 15. Nah teman-teman, kalau biasanya di mobil Blazer DOHC itu bannya mereknya Forcium ya, terus Asil MT. Kalau ini dia mereknya apa ya, ini udah agak pudar ya teman-teman, jadi tidak terlalu tahu mereknya apa. Yang jelas ringnya juga sudah diganti, velgnya sudah diganti, dan bukan originalnya, tapi ringnya tetap berukuran ring 15. Untuk antena ini sedikit ada perubahan ya, cukup menarik, ada semacam spiralnya. Lalu untuk spion juga ini sangat menarik. Ini bukan spion originalnya, tapi cukup keren ya jika dipasangkan di Blazer DOHC tahun 99 ini. Talang airnya juga tentunya sudah dipasang
di keempat pintu dari mobil ini. Dan untuk talang air seperti ini banyak juga terjual bebas di pasaran. Roof rack atau roof rail tidak terpasang, tapi untuk dudukannya sudah terdapat ya. Tentu saja ada 4 titik. Nah, ini adalah interior dari Blazer DOHC tahun 99 ini. Kalau kita lihat dari panel-panel atau tombol dari power window-nya sudah dibalut dengan wood panel ya. Jadi semacam tekstur dari kayu. Kemudian untuk jok ini 100% original, warnanya masih abu dan dibalut dengan kain jok atau kulit jok semi sintetis ya. Konsol box juga masih terpasang. Kemudian untuk sun visor juga masih ori ya, karena sun visor Blazer itu sangat jarang yang KW-KW dan sangat jarang juga rusak kalau bukan dimakan usia, jadi masih pada bagus ya. Ini termasuk pintu-pintunya juga masih pada enakan teman-teman, engsel-engselnya juga masih pada oke nih kayaknya nih. Untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini, interiornya identik banget ya, ciri khas banget dari Blazer DOHC. Dan di bagian joknya ini terdapat 2 buah kursi lagi di bagian belakang ya, 2 buah kursi atau jok yang berbeda garisnya. Kemudian untuk jok yang depan juga di belakangnya itu ada sakunya ya, semacam sakunya, jadi kita bisa nyimpen barang di situ. Kalau di Blazer SOHC untuk bagian jok depan itu tidak terdapat saku ya, jadi secara fitur dari Blazer DOHC itu lebih lengkap ketimbang Blazer SOHC. Untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini. Bagian belakang sudah menggunakan footstep atau bumper yang ada pijakannya. Dan untuk lampu ini mirip-mirip ya, lampu stop lampnya ini mirip dengan yang SOHC. Dia jumlah lampunya ada 4 buah, 5 dengan mata kucingnya. Wiper juga sudah terpasang, kemudian emblem-emblemnya juga masih rapih ya, masih tertera dengan posisi yang memang seharusnya di situ, emblem Blazer 16V. Lalu untuk bodi secara keseluruhan di bagian belakang ini masih pada oke ya. Nah, ini agak macet sepertinya teman-teman, kita nggak bisa buka. Kita coba review lagi di sebelah sini nih, sebelah sampingnya. Nah, ini bumpernya juga sepertinya ini baru repaint ya, warna yang dipakai juga terlihat lebih fresh ya. Ini ban serepnya nggak ada teman-teman, kayaknya disimpan di bagian bagasi dalam ya. Tapi kalau untuk kaki-kaki dan pemutaran dari ban serepnya masih pada komplit ya. Jadi kalau misalnya kita ada ban lagi atau ban serepnya misalnya mau disimpan di bawah bagasi luar, itu masih bisa digunakan ya. Over fendernya juga ini original nih. Ini belum dikasih dengan over fender eksternal atau over fender custom. Jadi secara eksterior mobil ini belum terdapat perubahan atau tambahan yang terlalu ramai ya, bisa dikatakan ini masih sangat-sangat original. Nah, ini untuk beberapa panel di bagian power window-nya kurang lebih seperti ini. Ini masih pada berfungsi dengan baik, kaca depan, kaca supir, kaca penumpang depan, kaca penumpang belakang, dan untuk kaca yang sebelah sini di belakang satu lagi juga berfungsi dengan baik ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk power window. Ini mobil benar-benar keren ya. Untuk warnanya juga ini masih original. Kemudian untuk pewarnaan dari interior termasuk cover steer juga selaras dengan warna-warna yang lainnya ya. Kilometer masih menunjukkan di angka 230 ribuan, dan ini sepadan dengan usia pemakaian ya, karena dari tahun 99 itu kalau kita hitung sampai tahun 2023 pemakaian dengan kilometer sebesar itu masih terbilang wajar. Oke teman-teman dan Angoners, mungkin seperti itu saja ya review singkat kita kali ini di Blazer DOHC tahun 99 ini. Saya nggak bisa lama-lama karena masih ada project yang lain. See you next time in our video. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.